Bab 64 Debu Daun Tak Berdaya. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Angin Chang tiba-tiba berkata. Ye Chen tercengang, tentu saja tidak mengerti arti Feng Chang. Kamu adalah anggota kuil tertinggi aku. Kuil tertinggi. Kamu akan menjadi orang yang paling malas di kampus. Kamu tidak harus pergi ke kelas. Angin Chang tiba-tiba memiliki niat buruk untuk tertawa. Tidak ada kelas. Ada juga ujian di akademi. Kamu bisa mengambilnya jika kamu tidak mau, karena kamu berasal dari kuil tertinggiku. Semakin banyak kamu mendengar, semakin dia merasa bahwa dia terjebak. Dia belum pernah mendengar tentang kuil tertinggi. Guru Feng, Ye Chen terdiam sesaat, menurutmu kenapa aku orang dari kuil tertinggi? Rahasia. Feng Chang menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Di mana aku tinggal, Tuan Feng? Debu Daun menatap Angin Chang untuk meminta jalan. Aku tidak tahu. Feng Chang menggelengkan kepalanya lagi. Ini, Nima. Ye Chen merasa bahwa dia dipaksa untuk beberapa saat, tetapi sistem memungkinkan dia untuk berjanji bahwa dia tidak akan mengadu dia. Dia tidak akan membiarkan dirinya tidur di alun-alun kampus. Tuan Feng. Tiba-tiba, sebuah suara yang agak tua terdengar di telinga Debu Ye. Debu Daun sepanjang suara untuk melihat, lebih dari 60 tahun, melihat pengetahuan yang sangat mendalam orang tua berjalan masuk. Nama, Hu Gang. Bakat budidaya, tinggi. Bakat tersembunyi, bakat pertahanan menengah. Realem, 1 jenderal perang bintang. Ye Chen terkejut bahwa dia adalah seorang jenderal bintang. Dia berpikir bahwa dia dapat memeriksa semua jenderal bintang, tetapi Tuan Feng tidak bisa, yang menunjukkan terornya. Gangzi kecil. Angin Chang memanggil Hu Gang. Hu Gang berkata sambil tersenyum, Tuan Feng, aku mendengar bahwa kamu menerima siswa. Aku akan mengucapkan selamat kepada kamu. Segera, Hu Gang menatap Ye Chen. Teman sekelas ini, kamu adalah siswa yang diterima oleh Tuan Feng. Benar, Hu Gang berkata sambil tersenyum, aku dekan perguruan tinggi pelatihan menengah Baiyun. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Ye Chen terkejut, dia secara alami tidak berpikir bahwa Hu Gang adalah presiden, dan sesepuh angin benar-benar menyebut kepala sekolah sebagai gangzi kecil. Aku punya sesuatu. Ye Chen menatap Hu Gang dengan sedikit malu. Ada apa? Hu Gang semakin serius. Aku tidak punya tempat tinggal. Ye Chen berkata. Hu Gang berkata dengan senyum jujur, apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir, aku akan meminta seseorang membangun rumah sementara di sebelahnya. Dengan itu, Presiden Hu Gang keluar. Ye Chen berpikir bahwa itu lebih baik daripada tidur di alun-alun. Dia melihat Siang Feng Chang dan ingin mengatakan sesuatu. Guru Feng, aku. Sebelum dia selesai berbicara, kata-katanya dipotong oleh Feng Chang. Mainkan sendiri. Feng Chang menguap dan melambai, aku mau tidur. Kamu mendesah, memikirkan jalan yang telah dia pilih, berlutut untuk menyelesaikannya. Dia keluar dari gubuk kumuh. Sistem, apakah kuil tertinggi ini? Tuan rumah, aku tidak tahu. Hati Ye Chen tenggelam ketika dia mendengar pidato itu. Dia merasa bahwa Tuan Feng sangat kuat, tapi mungkin tidak ada kuil tertinggi. Jika memang ada, nama saja akan menakuti banyak orang sampai mati. Ye Chen berpikir bahwa dia tidak ada hubungannya dan pergi ke alun-alun untuk melihatnya. Setelah tiba di alun-alun, pilihan guru siswa baru akan segera berakhir. Ketiga guru baru telah menerima puluhan siswa, semuanya memiliki kegembiraan di wajah mereka. Para siswa dari kota Pangkalan Timur relatif lemah, dan mereka tidak terlalu mengesankan di perguruan tinggi pelatihan menengah Baiyun ini. Debu Daun berjalan ke arah Liu Qianqian.